Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami' mahamidihi kulliha. Ma'alimtu minha wa lam a'lam. Ala jami'il 'amihi kulliha ma'alimtu minha wa lam a'lam. Adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار سير الأسرار وتريك الأغيار وافتح لي بالإحسان سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Yang sangat saya cintai dan saya muliakan itu beliau Syekh Dr. Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Beliau itu lebih muda dari saya. Tapi beliau juga guru saya. Beruntung sekali Bapak Ibu bisa mendapatkan kuliah pengajian dari beliau. Dan beliau ini manula. Tahu manula ya? Orang di Indonesia ada istilah manula. Manula usianya. Manula itu manusia lanjut usia, tapi ini belum enggak. Manula manusia langka. Manusia yang telah menggabungkan ya, ilmu, amal dan hal. Tri-ilmuan. Tri-ilmu. Sehingga saya sangat beruntung sekali bersama dengan beliau. Ya. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari beliau. Ya. Kepada Sahibul Bait Pak Haji Ilyas, saya hormati, saya muliakan. Ini 2 kali saya bersilaturahim di rumah beliau. Pertama bersama Syekh Fadil. Ya. Alhamdulillah kalau bisa kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaatnya. Tadi kita semua sudah mendengar dan meresapi apa yang disampaikan beliau, betapa suanya orang sufi itu adalah ibnul waqt, putra dari waktu. Hakikat waktu adalah the real time, ya. Waktu yang real ya sekarang ini. Ada past time, present time, dan future time. Sebenarnya yang real adalah here and now, di sini dan sekarang ini. Yang tadi sudah lewat, hanya ada dalam memori. Sayangnya nanti belum tentu ada, belum jadi hanya dalam mimpi. Maka yang paling penting adalah sekarang ini. Dan dalam tinjauan tauhid, ya, sesungguhnya setiap saatnya ada takdirnya Allah. Semua kitab suci terhimpun dalam Al-Quran. Al-Quran dalam Fatihah, Fatihah dalam Bismillah. Inti Bismillah itu di bak ini, bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Denganku apa yang telah terjadi. Denganku apa yang akan terjadi. Maksud dengan Allah lah apa yang telah terjadi, ya, dan dengan Allah pula apa yang akan terjadi. Innallaha ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah atas syai'. Syai' itu peristiwa dan kejadian, qadir telah menentukan. Jadi tidak ada peristiwa kejadian kecuali atas kudrat Allah. Kudrat Allah mengikuti iradahnya. Iradah didasari ilmu, maka tidak ada peristiwa kebetulan dan tidak ada yang salah dalam takdir. Setiap peristiwa kejadian mengikuti kudrat Allah. Kudrat mengikuti iradat ilmu. Kudrat mengikuti iradah Allah. Iradah didasari ilmu. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa ada yang salah dalam takdir.
Dan dalam pandangan orang sufi, setiap saat ini kita akan mengalami 4 hal. Kalau tidak taat ya maksiat, kalau tidak nikmat ya musibah. Kalau taat maksiat itu wilayah yang normatif, kalau nikmat musibah wilayah empirik. Jadi anytime, anywhere, kita selalu mendapati kenyataan bahwa kita ini kalau tidak berada dalam taat ya maksiat, kalau tidak dalam nikmat ya musibah. Taat maksiat itu namanya peristiwa, nikmat dan musibah itu namanya kejadian. Maka syai' itu berarti peristiwa dan kejadian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu atas segala syai' qadir. Nah sesungguhnya bukan taat itu yang buat kita dekat pada Allah, bukan maksiat yang buat kita jauh dari Allah, tapi sikap kita. Nah sikap itu adalah akhlak gitu. Ada orang taat tapi memuji-muji diri sendiri, maka semakin jauh. Ya. Maka taat, maka sikapnya harus memuji Allah. Jika taat diikuti dan memuji Allah, maka jadi dekat. Ya. Bukan maksiat yang buat orang jauh. Ya. Sesungguhnya Allah menjatuhkan orang dalam maksiat itu memberi peluang untuk taubat. Ini pandangan dialektik namanya. Ketika orang masuk ke dalam taubat, dia masuk dalam mahabbatullah. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Orang tidak akan masuk ke dalam mahabbatullah kecuali dia harus taubat. Sedang orang tidak akan pernah tobat jika tidak berbuat dosa. Sesungguhnya Allah menjatuhkan orang ke dalam dosa itu supaya ya fafir lari warawah dan masuk ke dalam kecintaan Allah. Sehingga tadi beliau menyatakan ya kalau kita dalam taat ya harus memandang dengan ainul rahmah. Kalau dalam maksiat dengan ainul bukan nikmat yang buat orang itu bahagia, tapi sikap kita. Orang dapat nikmat tapi tidak syukur, tidak akan bahagia. Banyak orang makan tapi sedikit yang menikmati. Kenapa? Karena tidak syukur. Bukan musibah yang buat orang menderita, tapi sikapnya atas musibah, respon atas musibah. Jadi sebenarnya yang paling penting ada ini. Nah, ada cerita. Beberapa tahun yang lalu di suatu masjid di Surabaya itu ada kemanten anyar. Tahu kemanten anyar ya? Apa kemanten anyar? Pengantin baru. Nah, dia sholat zuhur, dia punya sepatu bagus, ya, hadiah dari istrinya. Ternyata selesai sholat sepatunya hilang. Saya ada di situ, dia marah sekali. Dia mencaci maki takmir masjid. Ya. Kan dia bandingkan dengan gereja itu piano aja tidak hilang, ini sepatu hilang. Wah, luar biasa. Akhirnya dia pergi meninggalkan masjid dengan bukannya kehilangan sepatu, kehilangan seluruh rahmat Allah. Hatinya penuh penderi. Tidak lama kira-kira seperempat jam balik lagi ke masjid. Orang-orang yang di situ, teman security bilang, Pak Liman waktu namanya, wah ini mau mengklaim ya, klaim apa sih? Meminta ganti rugi. Ternyata tidak, dia datang ke tempat wudhu, dia wudhu terus masuk ke altar masjid, dia sujud syukur. Lama. Tidak ada orang yang berani bertanya. Akhirnya dia selesai, dia datang ke kantor, saya ada di situ. Terus saya tanya, Mas, seorang tadi manggil Mas ya, Mas ini semua pada heran nih. Tadi Mas pergi meninggalkan masjid dengan penuh caci makian dan penuh penderitaan karena kehilangan sepatu. Sekarang balik lagi dengan rasa syukur dan terima kasih. Baik, kenapa? Dia bilang apa? Ketika saya pergi meninggalkan masjid, di satu jalan ketika saya mau menyeberang, ada seorang remaja. Dia bukan hanya kehilangan sepatu, tapi kehilangan kedua kakinya. Dia mengayuh sepeda, apa sepeda?
sepeda pancal itu ya, bicycle ya, apa? Bicycle. Tidak dengan kaki tapi dengan tangan, ya, didesain dengan tangannya. Dan dia kelihatan gembira, dia bernyanyi, bersiul-siul. Maka dia berpikir, ini anak remaja, belum dewasa. Dia bukan ya kehilangan sepatu, kehilangan kedua kaki, masih bisa tersenyum, masih bisa bernyanyi, bersiul. Sedang aku hanya kehilangan sepatu, tapi aku telah kehilangan semua kebahagiaanku. Dia mulai merevisi, mengkoreksi. Ya, maka akhirnya dia kembali ke masjid dalam keadaan syukur. Coba perhatikan, ketika dia pergi meninggalkan masjid, dia dalam status musibah, benar tidak? Kehilangan sepatu dan dia menderita. Ketika dia kembali ke masjid, statusnya sama, masih bermusibah karena sepatunya belum berjumpa, belum diberikan oleh mertuanya. Tapi tadi menderita, sekarang bahagia. Coba perhatikan, secara objektif eksternal, ketika dia meninggalkan masjid, statusnya bermusibah. Ketika dia kembali ke masjid juga masih bermusibah. Tadi ketika pergi meninggalkan masjid menderita. Sekarang dia datang kembali ke masjid, statusnya sama, masih dalam musibah karena sepatunya belum berjumpa, tapi bahagia. Ini maka para ahli tahqiq menyatakan sesungguhnya yang buat orang itu menderita bukan musibah, tapi sikap kita. Sikap attitude, apa sikapnya? Sini apa sikapnya? Ya, saya kadang khawatir keliru ya. Saya pernah diundang 5 tahun yang lalu mungkin ya ke Terengganu itu. Selama 14 hari keliling dari kabupaten apa ya? Di bawah daerah itu. Saya ceramah itu sudah saya pilih bahasa yang paling mudah dan pelan-pelan. Saya ceramah selesai ada makan paham nggak? Tidak. Tapi mereka tertawa juga. Ya. Mudah-mudahan ini paham ya. Jadi bukan musibah yang buat orang menderita, tapi sikap kita atas musibah. Nah, sikap itu ditentukan oleh namanya view of point, sudut pandang kita. Sudut pandang kita ditentukan oleh akidah. Inti akidah tauhid. Bikana makana biyakunu ma. Nah, ketika orang itu bisa alhamdulillah atas taat, bisa istighfar atas maksiat, bisa syukur atas nikmat, bisa sabar atas musibah, itu juga nikmat. Ini yang dimaksud Ibnu Arabi, alhamdulillah fi kulli waqtin wahin. Coba, seharusnya ketika orang itu taat, maka dia alhamdulillah, bukan muji-muji diri sendiri. Ketika dia bermaksiat, maka dia harus karena sesungguhnya ketika orang bermaksiat itu bukan mukhalafah. Dia muwafaqah dengan kehendak Allah. Allah memiliki dua kehendak. Namanya kehendak takwin dan kehendak tasyri'. Kehendak takwin adalah kehendak yang dengannya segala sesuatu terjadi. Ditinjau dari segi kehendak takwin, maka Ibnu Muljam tidak salah membunuh. Karena sesungguhnya tidak ada kematian kecuali karena Sayyidina Ali ya. Ditinjau dari segi kehendak takwin, maka peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali, maka Ibnu Muljam tidak salah. Karena itu sesuai dengan kehendak la yamutu illa bi'ajal. Tetapi di kehendak tasyri' harus dilihat apakah yang terjadi sesuai dengan syariat enggak. Jika sesuai, alhamdulillah. Jika tidak, istighfar. Kita juga begitu menengok masa lalu kita. Tidak ada peristiwa dan kejadian yang telah terjadi kecuali atas kehendak Allah, tadi kata beliau. Itu kehendak apa? Kehendak takwini. Ya. Nah, tapi kita harus lihat apakah yang telah berlaku, yang terjadi itu sesuai nggak dengan kehendak tasyri', irodah tasyri'iyah. Jika sesuai, maka kita alhamdulillah. Jika tidak, cukup istighfar. Maka kata beliau tadi bahwa sesungguhnya taat maksiat tidak buat iman jadi up and down. Ya, sebenarnya tidak demikian. Itu hanya perception atau zone kita aja. Ya. Nah, kembali pada tadi. Ini juga sesungguhnya yang ditujukan nikmat. Kata Sayyidina Ali, apa kamu sedang dalam nikmat
atau musibah, dalam kemudahan atau kesulitan, sama sebaiknya. Di dalam kesulitan ada peluang sabar. Di dalam sabar ada pahala tanpa abad. Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang tidak akan bisa mendapat poin tanpa batas unlimited kecuali sabar. Dan orang tidak bisa sabar kecuali harus adab. Yang perlu disabar, yang perlu disabari namanya Perhatikan, orang tidak akan bisa mencapai pahala tanpa batas kecuali sabar. Sedangkan orang tidak akan bisa sabar kecuali harus ada objek yang perlu disabar. Nah, objek yang perlu disabar itu namanya Jadi sesungguhnya Allah menjatuhkan orang dalam musibah bukan untuk menyengsarakan, tapi memberi peluang agar dia bisa sabar. Dan sabar itu ibadah pasif. Ibadah itu ada dua. Ibadah aktif seperti sholat. Itu poinnya kecil, 10, 70, 700. Tapi ada ibadah pasif yang unlimited. Pahalanya tak terhitung. Ini Quran Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi. Nah, dalam sudut pandang seperti ini sesungguhnya maka orang ahli tauhid ya itu semua baik. Di dalam nikmat ada syukur, di dalam syukur ada ziyadah. Di dalam ziyadah ada keberkahan. Memang berkah itu ziyadul khair ba'dal khair. Nah, jadi sama-sama baiknya. Ketika orang dalam kesulitan ya baik karena ada peluang sabar. Ketika orang dalam kemudahan atau nikmat ya baik karena di dalam ada syukur. Di dalam syukur ada ziyadah. La in syakartum. Di dalam ziyadah ada berkah. Nah, ketika orang itu sudah bisa mensikapi realitas ini, ketika dia taat ya alhamdulillah, ketika dia maksud istighfar, ketika dia dapat nikmat dia syukur, ketika dapat musibah dia sabar, maka sungguh itu juga nikmat. Bisa alhamdulillah ya, boleh alhamdulillah atas taat, boleh istighfar atas maksiat, boleh syukur atas nikmat, boleh sabar atas musibah, sesungguhnya itu Nah di sini yang dimaksud alhamdulillah ala kulli. Maka Rasulullah menyatakan alhamdulillah ala kulli, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jika sampai di sini selesai ya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Puncak ucapan orang yang telah sampai adalah alhamdulillah. Dalam surat Furqan ayat 60 dikatakan bahwa Allah itu huwaladzi ja'ala laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukur. Perhatikan. Sesungguhnya Allah menjadikan siang malam silih berganti. Ini sebenarnya susah dan senang silih gembira silih berganti. Liman aroda, bagi siapa yang mendaki untuk mengambil pelajaran. Dan untuk apa? Au aroda syukur. Ya, sesungguhnya diciptakan siang malam hanya untuk bersyukur. Tidak ada yang lain. Ya, coba perhatikan. Huwaladzi. Surat Furqan ayat 62. Huwaladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada, bukan mau aw arada syukur. Sungguh dijadikan siang, Allah lah menjadikan siang dan malam silih berganti untuk apa? Liman arada, bagi orang yang menghendaki pelajaran. Orang akan dapat pelajaran jika dia mengandung dengan ainul hikmah, itu bagi satu yang bersifat ya tidak sesuai dengan harapan. Dan bagi yang sesuai dengan harapan dia melihat dengan ainul roh. Untuk apa? Maka dia akan menemukan semua kebaikan sehingga puncaknya adalah aw aroda syukur. Bagi yang liman aroda ayat-ayat, bagi orang yang belum sampai, belum usul, masih di perjalanan. Dan ketika sudah sampai maka bukan ayat-ayat lagi tapi syukur. Dan ketika sampai mengucapkan alhamdulillah, sungguh telah menggabungkan zikir dan syukur. Karena di dalam alhamdulillah ada zikir, ada syukur. Kalau la ilaha illallah itu zikir. Tapi alhamdulillah ketika orang mengucapkan alhamdulillah, ya zikir ya. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Itu dicakup, diliput oleh yang namanya alhamdulillah. Maka ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan surat Fatihah menjadi umul kitab.
Itu karena di dalamnya ada Alhamdulillah ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Itu mengisyaratkan 8 pintu surga. Surga ada 2 kata beliau. Ada surga zakharib, yaitu surga khisyah indrawi. Tadi ada bicara 700 bidadari kata beliau. Ya. Ada surga ma'arif. Sama, apakah zakharib atau ma'arif sama? Pintunya ada 8. Apa pintu 8 itu nanti saya kira perlu kajian lebih lanjut ya. Next time. Ya, beliau yang akan membentangkan nanti ya. Yang penting kita sampaikan itu dulu. Nah, jadi pada akhirnya tidak ada yang dikehendaki kecuali supaya kita mengenal Allah dan bersyukur. Kalau kita perhatikan ikrar syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'. Kalau bagi pemula perhatian pada nafi isbat. Tapi bagi pemuncak muntahi perhatiannya biyadihil khair. Jadi kalau kita masih memperhatikan nafi isbat juga masih pemula. Bagi orang sudah sampai perhatian bukan nafi isbat lagi, karena nggak ada yang perlu dinafikan, tidak ada yang perlu dinafi. Ya. Yang disadari hanya yang musbitnya. Maka siapakah dia? Yaitu biyadihil, di tangan Allah segala kebaikan itu. Apakah tangan yang memberi musibah, apakah tangan yang beri nikmat itu sama dengan tangan yang sama penuh kebaikan? Perhatikan ya. Apakah Allah memberi musibah, apa memberi nikmat, apa memberi kesulitan kemudian itu dari tangan yang sama, biyadihil khair, di tangan Allah segala kebaikan. Jadi sesungguhnya pada orang sufi ya baik buruk itu ada surah, ada hakikat, ada ya. Karena semua dari Allah. Contoh tadi. Loh. Ada kebaikan yang hakikatnya baik, surahnya baik. Contohnya taat itu hakikatnya baik, surahnya baik. Tapi ada satu kebaikan, tapi surahnya jelek, itu maksiat. Maksiat itu hakikatnya baik karena dari Allah. Karena ini dituju supaya kita masuk ke dalam taubat. Ketika kita masuk dalam taubat, al-habibu, at-taibu habibullah, wa taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Supaya kita masuk menjadi kecintaan Allah. Jadi baik. Karena hanya yang baik bisa menghasilkan baik. Hanya yang baik yang bisa membuat baik, kata beliau, hanya ada yang bisa menghasilkan ada. Sesuatu yang tiada tidak akan bisa menetapkan keberadaan. Hanya yang ada yang bisa menetapkan keberadaan. Hanya yang baik yang bisa membuahkan kebaikan. Nah, ya. Adapun maksiat itu casingnya, surahnya itu jelek, tapi hakikatnya baik. Itu juga nikmat itu hakikatnya baik, surahnya juga baik. Tapi musibah hakikatnya baik, tapi surahnya tidak baik. Jadi sesungguhnya ini yang dimaksud biyadihil, di tangan Allah segala kebaikan. Cuma sayangnya kita mengukur baik buruk menurut keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita katakan baik. Jika tidak sesuai namanya tidak baik. Jadi baik buruk depend on, bergantung pada keinginan. Maka kita jadi dikonter oleh Allah dalam Al-Baqarah 216. Apa kata beliau firman? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu malah tidak baik. Artinya apa? Bahwa baik buruk tidak identik dengan keinginan. Baik buruk tidak ekivalen dengan keinginan. Ini penting penjelasan ini. Nah, kita sayang memaksakan apa yang baik ya sesuai dengan keinginan. Jika tidak baik ya tidak sesuai dengan keinginan. Maka sering kita terjadi bahwa apa yang kita tertawai hari ini buat kita menangis besok. Ya, menyes. Sebaliknya apa yang kita tangisi hari ini buat tertawa besok. Maka ada rumus di orang sufi bahwa
iradah tersembunyi di balik karoha. Sesungguhnya apa yang kamu dambakan tersembunyi di balik apa yang kamu sukai. Contohnya apa? Sehat. Sehat itu tersembunyi di balik obat. Obat tidak disuka, iradah tersembunyi di balik karoha. Apa yang kau dambakan tersembunyi di balik apa yang tidak kamu suka. Nah, justru tidak kamu suka itu, contoh obat tadi. Surga tersembunyi di balik kematian. Semua orang tidak suka kematian. Padahal di baliknya ada mawar tersembunyi di balik sedang orang tidak suka ya, maka jika saya datang ke taman mawar yang sama lihatnya duri, maka menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sama melihat istri hanya keburukan atau kekurangannya, menjadi orang yang paling sial di dunia ini. Ya. Bahkan sesungguhnya dalam pandang tauhid, semua itu kebaik. Hanya casingnya ada, apa tahu casing ya? Apa casing itu? Surah ada casing yang baik, ada casing tapi sesungguhnya hakikatnya baik. Kita mulai belajar. Kalau gitu baik buruk itu yang bagaimana? Yang baik buruk yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang sesuai dengan Allah apa? Yang terjadi itu ini kehendak ini ujungnya ini, akhir dari penjelasan saya. Kalau gitu apa yang baik dan buruk itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang sesuai dengan Allah yang terjadi karena tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Itu yang terbaik. Nah, di sinilah lahir makna Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hai orang beriman, bertakwalah, patuhlah kepada Allah. Ya. Dengan sebenar-benar takwa ini ikhlas, dan jangan kau mati kecuali dalam taslim. Taslim berserah diri. Surrender kata orang Madura. Berserah diri. Apa parameter atau miqyas saya berserah diri? Irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Jadi firman Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu sama dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Rujuklah kamu, rujuk ikhtiari. Ya. Dengan apa? Ridho dengan Allah. Jadi sesungguhnya kata-kata berserah diri ini ridho dengan apa yang telah terjadi. Ridho dengan apa yang sedang terjadi. Ridho dengan apa yang akan terjadi. Inilah jika orang menggabungkan kepatuhan dan keridhaan, dialah the best human atau khairul bariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyy. Jadi siapakah the best human itu? Siapakah khairul bariyah itu? Orang yang patuh melaksanakan perintah menjauhi larangan itu beramal soleh. Siapa lagi? Orang yang berserah diri yaitu ridho dengan apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Karena bikana, makana, biyakunu, denganku apa yang telah terjadi, denganku apa yang akan terjadi. Orang yang patuh melaksanakan perintah menjauhi larangan itu namanya orang yang takwa. Nah, ketika orang menambahkan takwa dengan taslim, itulah namanya orang muhsin. Jadi manhum siapa orang muhsin itu? Orang yang tidak hanya patuh melaksanakan perintah menjauhi larangan, tapi juga orang yang ridho dengan apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Maka dikatakan sebagai the best human atau khairul bariyah. Di dalam istilah tasawuf mereka adalah insan, the perfect man, manusia yang sempurna, sederhana saja. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai ini? Tadi beliau sudah menyampaikan ini secara sistematis. How? Bagaimana untuk bisa mewujudkan ini menjadi orang yang muhsin, orang yang beramal soleh dan juga ridho, orang yang takwa dan juga taslim. Satu tok jalannya, cinta pada Allah. Dan sesungguhnya iman itu cinta. Cinta kata beliau, iman itu cinta. Kalau hanya percaya, iblis percaya pada Allah. Iblis percaya. Iblis percaya pada Allah, bahkan pernah beraudiensi, pernah bermuajah. Kita belum pernah bermuajah. Iblis percaya pada malaikat, konconya malaikat. Tahu konconya? Apa konconya ini? Teman-teman jagongan, teman lunggu-lunggu ini. Ya, percaya pada takdir, sangat percaya.
Bahkan kita disesatkan di mana? Fabima aghwaytani, gara-gara engkau menyesatkan padaku. Jadi kesesatan dinisbatkan oleh saking percaya pada sampai Jabariyah. Percaya pada surga, bahkan pernah di surga. Nah, kita belum pernah. Baru di taman. Ya, ini kan katanya bandar taman, bandar dalam taman ya. Ini apa? Ini apa namanya? Kotanya apa namanya? Kota apa namanya ini? Ini. Enggak ini. Kita sedang di bandar apa namanya kita ini? Ya kan taman ya. Surga dalam taman, taman dalam kota dalam taman ya, ada surganya begitu. Kita baru di taman dunia, ini malah iblis sudah pernah surga. Percaya. Tapi meskipun percaya dikatakan apa? Aba wastakbaro wa kana. Kana ini apa? Hah? Sejak dahulu kala minal kafir loh, padahal itu percaya. Percaya kok kafir. Kalau gitu apa distingsi? Apakah penanda yang bedakan antara orang beriman dan iblis yang sama-sama percaya? Apakah yang menandai orang beriman dan iblis yang sama percaya? Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah. Nah, cintalah yang buat satu yang jauh jadi dekat, benar enggak? Cinta yang buat terpisah jadi ya. Cinta yang buat satu yang jauh jadi satu yang terpisah jadi Tapi kedekatan kalau kata beliau bukan kedekatan secara ruang dan waktu, space and time, tidak. Tapi kedekatan secara maknawiyah. Ya, kedekatan dalam sifat. Sifat. Ada orang satu rumah berarti dekat, ya, di waktu yang sama, di tempat yang sama, baik secara space and time, dekat nggak? Satu rumah, satu waktu, dekat secara. Tapi kalau hatinya berselisih, maka dia jauh. Tapi walaupun jauh, tapi hatinya menyatu, maka ada ungkapan jauh di mata, dekat di hati. Nah, itu karena apa? Karena cinta. Nah, ini. Di jalan untuk mencapai the best human tadi, yang ditandai dengan selalu syukur pada Allah, ya, selalu syukur dan ridho sebagai landasan pemahaman tentang segala sesuatu dari Allah dan segala sesuatu kembali pada Allah. Maka apa yang bisa dilakukan dengan cinta? Tetapi sesungguhnya cinta kita ini juga cinta yang masih cinta yang bersyarat. Harusnya cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itu apa? Kalau cinta bersyarat itu kalau dapat nikmat dia memuji Allah, syukur. Kalau dapat musibah, kecil, itu berarti syarat. Setiap ada syarat maka ada batas. Yang buat batas ya karena syarat itu. Nah, harusnya kita mencintai Allah tanpa syarat, tanpa itu tidak ada bisa yang demikian kecuali orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Mas ya? Rahmat dari Allah. Tidak ada orang bisa mewujudkan cinta ini kecuali dapat rahmat. Bahkan cinta sendiri rahmat. Sahibur rahmah, pemilik rahmat itu adalah Allah. Tapi distributor tunggalnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga apapun torikohnya, apapun manhajnya, untuk jalan yang bersifat mutamimah menyempurnakan adalah perbanyaklah baca sholawat. Jalannya cuma itu saja, penasihat saja. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah, dan banyaklah baca sholawat. Saya ulangi bahwa orang tidak akan bisa usul kecuali dengan cinta. Orang tidak akan bisa cinta tanpa sedangkan pemilik rahmat Allah, tapi distributor tunggalnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jika kalian ingin dapat bagian rahmat terbesar, kalian harus punya hubungan yang personal, hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang istimewa dengan Rasulullah. Bukan hubungan umum. Sholat hanya punya hubungan umum, tapi hubungan yang khusus, spesial, hubungan yang personal, hubungan yang intim, hubungan yang akrab. Dengan berbanyak apa? Sholat. Nah, tapi sholat kita juga banyak kekurangannya. Sholat kita tidak hadir. Maka ujung-ujungnya apa? Hendaknya kita banyak baca istighfar.
Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka. Terus menyiksa itu membuat terpisah dan jauh. Dan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka untuk menghadirkan Rasul dengan salah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, dan mereka sedang mohon ampun. Maka para ahli tahqiq menyatakan bahwa sebenarnya thariqat kita apa saja hendaknya disempurnakan dengan berbanyak membaca sholawat dan istighfar. Dasarnya mana? Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Supaya tasawuf kita tidak hanya tasawuf pengetahuan saja, abstraksi saja. Ya, kita harus beramal. Ya, dan amal dipakai dalam suatu thariqah. Tapi apapun thariqahnya, seperti di Indonesia ada iklan, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Apapun thariqahnya, perbanyaklah baca salawat dan istighfar. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali kali Allah tidak akan mengazab mereka. Azab bagi orang jatuh cinta terpisah dari yang dicintai. Jangan nikmat adalah berarti kedekatan, kurbah, makam kurbah. Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan memisahkan dia dari Allah, kecuali ya sedang engkau ada di tengah-tengah mereka, sang wasilah ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka mau mohon prakteknya secara mudah, secara berbanyaklah baca salawat dan istighfar. Nah, Wali Songo itu mengajarkan orang baca salawat. Salawatnya itu ada dilakukan. Di antara yang sangat terkenal, tapi sekarang ada klaim-klaim baru. Saya mendapat ijazah itu sudah lama, ya. Yang mata rantai dari wali-wali. Di antara salawatnya punya gini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud sirran wa jaran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa salim ajma'in. Ler iler tandure us angliler tak ijo royo tak sengguh kemanten anyar. Cah angon penekno bimbing kuwi lunyu ya penekno kanggo baso tototiro kuwitir bedah ing pinggir tanggono jumatono kanggo sebo mengkusuri mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah hore. Itu ya biasanya Wali Songo itu mulai pengajian mesti ini jadi mukadimahnya. Ini makna filosofi dalam. Ini summary, ringkasan dari semua tasawuf ada di sini. Seperti itu tadi akan saya bentangkan kalau mau diizinkan. Ya. Nah, salawatnya tadi itu salawat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kali. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud sirran wa jaran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi
وسلم أجمعين. Sekali lagi. Allahumma sholli Sayyidina. Jangan ditahan suaranya. Ayo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jaran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa salim ajma'in. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadal yawmi wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran